yang ketiganya wasalisu zawalul akli. Yang ketiganya itu dikarenakan hilang kesadaran akal, ya. Artinya ya al-ghalabatu alaihi, jadi si akalnya itu terkalahkan. Bisa saja dikarenakan mabuk, bisukrin, au marodin, au jununin, au ighma'in, au ghairi dzalika. Apakah dikarenakan mabuk, dikarenakan sakit, gila, ayan, atau misalkan lain-lainnya. Nah, jadi, nah gitu kenapa tadi Teteh bilang kalau di dalam kitab Safinah itu cuman ada 4, karena kalau dalam Safinah itu yang kedua itu kan membatalkan wudhu itu dikarenakan hilang akal. Nah, hilang akal itu termasuk dengan yang tidur, itu termasuk yang hilang akal. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu jadi beda perinciannya. Yang kedua dikarenakan tidur, yang ketiga dikarenakan hilang akal tuh kan. Jadi sama kan, isinya tuh tetap sama. Cuman kalau dalam Fathul Qorib itu lebih diperinci saja, nomornya itu dipisah seperti itu. Jadi sama aja sih kalau dari pembahasannya. Ya, jadi bisa dikatakan untuk yang selanjutnya setiap apa, jadi kalau misalkan hilang kita kesadarannya, akal kita hilang, maka itu membatalkan kepada wudhu kita, baik dikarenakan tidur, baik dikarenakan apa tadi, mabuk, misalkan karena gila, orang gila, meskipun itu gilanya hanya sebentar, itu tetap membatalkan kepada wudhu kita. Atau yang punya penyakit epilepsi ya, kayak Ayan itu epilepsi kan, jadi tiba-tiba jadi nanti ingat lagi, ya udah itu batal wudhunya. Atau misalkan yang ini pingsan, nah yang pingsan juga kan sama, itu hilang akalnya, sama itu juga membatalkan wudhu. Nah cuman kalau tadi untuk posisi yang tertidur, batal itu jika tidak menetapkan apa ya, kalau bahasa di dalam kitab Safinah itu jika tidak menetapkan si kolowong zuburnya ini tidak menetapkan ke lantai atau tidak menetapkan ke bumi. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan tertidur, meskipun kita itu tidurnya lama, bisa sampai setengah jam, misalkan sampai setengah jam, kita tidur seperti ini, duduk seperti ini, dan si kolowong dubur kita ini ya menetapkan ke lantai, ya menetapkan ke lantai, tidak ada perubahan. Ya kalau kita meyakini itu tidak ada perubahan, ya meskipun kita tidur terlama sampai setengah jam, itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Tapi kalau misalkan ketika kita terbangun, tahu-tahu kita udah meyeng gitu ya, posisi badannya udah gerak ke samping dan ininya pantatnya sudah berubah naik ke atas, ya kemungkinan besar itu ada perubahan, dan ya itu jelas dapat membatalkan kepada wudhu kita seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, aduh Teh gimana nih Teh ya, aku tuh ragu ya, ini aku itu tidur hampir setengah jam, kan aku ketika tidur itu kan aku nggak ingat kan, ya namanya tidur kan mana ada tidur yang ingat, aku nggak ingat gitu Teh, aku tertidurnya cukup lama setengah jam, kita ragu apakah pantat kita itu menetapkan atau tidak. Nah maka kalau Teteh lihat di dalam kitab syarahnya Al-Bahjah, maka kita lihat aja ketika posisi kita bangun. Ketika kita posisi bangun bagaimana, dan ketika kita awal mau, jadi kita lihat ketika kita posisi mau tidur dan ketika kita posisi sudah bangun dari tidur. Coba tadi kita ingat posisi ketika kita mau tidur, kita posisinya gimana? Kalau tadi kita ingat-ingat, oh ketika tadi posisi aku tidur misalkan dalam keadaan telungkup, aku tuh ingat gitu ya, karena Teteh juga itu ingat banget, aduh Masya Allah gitu ya, ketika dulu di pondok pesantren itu kan anak santri jam 3, jam setengah 4 itu kan harus sudah bangun kan, maksudnya sebelum adzan subuh itu harus sudah standby di madrasah untuk melakukan jamaah subuh. Sebelum subuh itu kan menunggu ke adzan subuh itu kan ada waktu kan, ada yang 1 jam menunggu, ada yang setengah jam. Itu kalau mau menunggu ke subuh itu kan suka nadhoman, dan nadhomannya itu kalau subuh-subuh itu nadhomannya yang sendu gitu ya. Misalkan ilahi lastulil, itu masih ingat kenangan dulu. Itu kan udah mah kita dingin, masih ngantuk dengan nadhoman dengan sayup-sayup itu. Jadi banyak itu santri yang mau menunggu keadaan subuh, banyak yang tumbang gitu. Itu jadi posisinya dalam keadaan telungkup gitu ya, telungkup.
ketika terbangun, enggak kok aku nggak tidur tapi dibilang nggak tidur tapi tahu-tahu tidak ingat gitu. Kalau guru sudah ada di depan kita, sudah mau siap melakukan berjamaah subuh, itu banyak santri yang seperti itu, tapi dia ngakunya enggak kok aku nggak batal karena aku barusan nggak tidur kok, aku ingat kok. Suka ngeles itu, ya Allah. Nah kalau misalkan ketika kita mau tidurnya ingat gitu ya, oh kita posisi terakhir gimana, oh dalam keadaan telungkup, tetapi ketika kita bangun dalam keadaan duduk ya, kemungkinan besar itu kita ketika telungkup itu sudah tertidur. Cuman ketika kita posisi duduk, kita itu tidak ingat saking nikmatnya tidur. Nah, oh kalau aku tuh ingat ketika tadi aku tertidur, aku dalam posisi duduk yang sempurna misalkan, sehingga si kolowong dubur itu menetapkan kepada lantai, duduk sempurna. Dan ketika aku terbangun pun aku masih dalam keadaan duduk sempurna seperti ini. Meskipun mungkin aja ketika kita setengah jam tertidur itu, mungkin aja tubuh kita miring ke kanan, tubuh kita miring ke kiri, dan kolowong duburnya gak tetap. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, di dalam kitab Al-Bahjah kita lihat aja. Kalau kita dalam keadaan ragu itu tidak membatalkan wudhunya, ya sudah, kita tidak perlu wudhu lagi karena kita meyakini sebelum kita tertidur posisi menetap dan sesudah kita bangun dari tidurnya pun posisi menetap. Nah itu kalau yang teteh ketahui, itu ada referensinya di dalam kitab Al-Bahjah ya, seperti itu. Aduh apa ya, ini teteh nggak baca semuanya ya, tidak apa-apa ya. Kemudian apa lagi ini? Langsung aja deh, sekarang yang keempat ya, dibawa secara simpelnya saja. Warobi'u, sekarang yang keempatnya almasur rojulil mar'ata al-ajnabiyata. Yang keempat itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit wanita ghairil mahromi, yang bukan mahram, sekalipun au maitatan, sekalipun yang bukan mahramnya tersebut itu sudah menjadi mayit. Jadi yang keempatnya membatalkan wudhu itu jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan, laki-laki dan perempuannya tersebut yang bukan mahram. Tapi kalau yang bukan mahram ini kayaknya ini harus ada pembahasan khusus ya, karena kalau teteh menerangkan bab mahram ini agak cukup panjang lagi dong ngajinya, nanti bisa sampai 1 jam lagi. Tapi kalau misalkan para jamaah Al-Asran yang penasaran, yang tidak terlalu paham apa saja sih yang termasuk dengan mahram dan goir mahram, yang bukan mahram, kebetulan teteh itu masih ingat kok, teteh pernah membahas lengkap yang tentang mahram ini. Coba nanti sama para jamaah Al-Asran dicek-cek aja ya di video-video teteh yang terdahulu, teteh sudah pernah menjelaskan tentang bab mahram tersebut ya. Dan ini hukumnya harus wajib tahu loh ya, ini berhubungan dengan fikih ibadah keseharian. Nah tadi dikatakan meskipun yang bukan mahramnya ini sudah berubah statusnya menjadi mayit, pakai status segala ini si teteh. Misalkan udah menjadi jenazah, meskipun sudah menjadi mayit itu tetap membatalkan wudhu ya, seperti itu. Apalagi ini? Nah oke, mungkin sekarang ada timbul pertanyaan, teh yang menjadikan batasnya, ada batasnya nggak kita bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan? Nah itu batasnya dari umur berapa misalkan seperti itu. Nah itu batasnya itu kalau teteh lihat di dalam kitab apa ini ya? Oh ada ini, ada di dalam kitab syarahnya Sulam Taufik, itu juga ada. Pembahasan ini ada di dalam kitab syarahnya Sulam Taufik. Kalau misalkan anak yang masih berumur 5 tahun, kita misalkan bersentuhan kulit dengan anak yang masih berumur 5 tahun, itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Tapi kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu kira-kira yang bisa membatalkan wudhu itu anak umur 7 tahun pun, kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu sudah termasuk membatalkan wudhu. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik ya,